wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang penyajian data statistik dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan juga grafik. Setelah data kita kumpulkan, langkah selanjutnya adalah menyajikannya agar data tersebut dapat dibaca dan kemudian dapat dilakukan analisis lanjutan. Tabel distribusi frekuensi itu adalah susunan atau sebaran data menurut kelas-kelas interval tertentu atau kategori tertentu dalam sebuah tabel. Sementara grafik itu berfungsi untuk melihat sebaran atau jumlah kelompok sebaran data dan juga untuk melihat variasi dan posisi kelas data. Baiklah, kita akan langsung kepada bagaimana kita menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi dan juga grafik. Misalkan data kita tentang nilai prestasi siswa. Kita sudah memiliki data sebanyak 50 dari sampel yang sudah kita kumpulkan. Maka langkah berikutnya kita tentukan nilai N, kemudian nilai minimal, kemudian nilai maksimal, kemudian range, kemudian kelasnya, dan yang terakhir adalah panjang kelas. N ini bisa kita ketik secara manual karena kita telah mengetahui berapa sampel kita, atau untuk kita memastikannya kita bisa menggunakan rumus sama dengan count. Kita blok data kita. N kita adalah 50, kemudian nilai minimal kita berapa? Sama dengan min. Blok data kita 55. Nilai maksimal kita adalah sama dengan max. Nah, range ini adalah selisih antara nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. 41. Nah, kemudian untuk menentukan banyaknya kelas, kita menggunakan rumus star case. Walaupun sebenarnya banyak rumus yang bisa kita gunakan, akan tetapi kita akan menggunakan rumus star case sama dengan 1 ditambah 3,322 kali log N. N-nya itu adalah jumlah sampelnya berapa. Kita bisa ketikkan 50 tutup kurung. Ya, kita mendapatkan banyak kelas itu adalah 6,64 sekian. Nah, ini kita bulatkan karena lebih dari 5 komanya, maka kita bulatkan ke atas sama dengan round up. Kita klik, kemudian 0,0. Ya, menjadi 7. Kemudian panjang kelas. Panjang kelas itu adalah range dibagi dengan kelas. 6,17 sekian. Kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah sama dengan round down. Klik 0,0. Ya, 6. Jadi panjang kelas kita adalah 6. Setelah kita ketahui nilai N sampai dengan panjang kelas, maka langkah berikutnya adalah menentukan interval kelasnya. Ini adalah nilai minimalnya. Kemudian interval kelas yang pertama, kita bisa menggunakan rumus sama dengan nilai minimal ditambah dengan panjang kelas. Nah, ini kita pakai yang sudah kita bulatkan.
Nah, kemudian kita kunci agar nanti tidak berubah pada saat kita kopikan ke bawah. Kemudian dikurangi 1. Nah, ini interval kelas yang pertama. Interval kelas yang kedua sama dengan, kemudian ditambah 1. Ya. Kemudian kita kopikan sebanyak kelas kita. Kelas kita adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga kita copy ke bawah. Nah, ini sudah kita ketahui interval kelas kita. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bisa menyajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Interval kelas, kemudian frekuensi. Nah, untuk interval kelas kita bisa ketikkan manual, ya, 55 sampai 60, atau bisa kita menggunakan rumus yang disediakan oleh Excel. Sama dengan concatenate, kemudian teks 1 itu adalah 55, kemudian koma, tanda petik, strip, tanda petik lagi, koma, kemudian nilai maksimalnya, tutup kurung 2 kali, kemudian kita enter. Kita klik saja yes. Nah, jadi interval kelas kita sudah 55, 60. Nah, ini tinggal kita kopikan ke bawah saja. Ya, sudah jadi. Nah, untuk mengetahui berapa frekuensi dari masing-masing interval kelas, kita bisa menghitungnya secara manual. Akan tapi tentunya akan memakan waktu yang cukup lama, maka kita bisa menggunakan rumus yang sudah ada, sama dengan frekuensi. Nah, kita data array-nya, ini kita blok keseluruhan nilai kita atau data kita. Kemudian koma, bins array ini adalah nilai tertinggi dari masing-masing interval kelas. Kita blok di sini. Kalau sudah, kita tutup kurung, kemudian Ctrl Shift Enter. Nah, ini sudah kita ketahui interval kelas kita. Di kelas yang pertama itu sebanyak 7. Nah, ini tinggal kita kopikan ke bawah. Kita ulangi sekali lagi, kita blok dulu. Sama dengan frekuensi, koma, nilai tertinggi dari masing-masing interval kelas, Ctrl Shift Enter. Oke, jadi di blok terlebih dahulu ya, frekuensi dari semua interval kelas, kemudian baru kita masukkan rumusnya. Nah, frekuensi yang sudah didapat ini seharusnya harus sama dengan jumlah sampelnya. Untuk memastikan kita bisa menghitungnya, sama dengan sum. Ya, sudah cocok ya, jumlahnya adalah 50, frekuensinya 50 sesuai dengan jumlah sampelnya. Nah, ini baru kita rapikan. Ya, sudah jadi tabel distribusi frekuensi kita dari data yang sudah kita kumpulkan sebanyak 50 sampel. Nah, untuk berikutnya, setelah data disajikan dalam bentuk tabel, kita bisa menyajikan dalam bentuk grafik. Nah, langkahnya bagaimana? Kita klik di interval kelasnya, kemudian insert. Nah, yang kita kehendaki apa? Misalkan diagram batang. Kita klik saja di sini, dan kita pilih katakanlah yang 3 dimensi. Ya, sudah jadi. Ya, tinggal kita rapikan saja judulnya.
adalah nilai prestasi siswa. Nah, ini tinggal rapikan. Kalau ingin misalkan ini dirubah warnanya bisa. Misalkan kita rubah, klik format, dan warnanya menyesuaikan sesuai dengan kesukaan. Oke, seperti ini. Silahkan tergantung kreativitas masing-masing bisa mendesain atau mempercantik diagram ini. Kemudian kita juga bisa membuat diagram lingkaran. Kita insert, kemudian klik, kita pilih. Jadi kita tinggal menyesuaikan namanya. Nilai prestasi siswa. Untuk modelnya kita bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita pakai yang ini. Nah, ini terserah. Masing-masing mempunyai kreativitas sendiri-sendiri. Nah, kemudian kita juga bisa menyajikan dalam bentuk garis. Klik insert. Kemudian kita pilih yang diagram garis ini ya. Ini juga bisa tergantung kreativitas kita. Ya, kita sudah jadi ya penyajian kita dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan juga grafik, yaitu diagram batang, lingkaran, dan juga garis. Nah, kemudian bagaimana kita menyajikan data ke tabel distribusi frekuensi dan grafik dengan menggunakan SPSS? Maka langkah pertama kita buka program SPSS kita. Kemudian kita klik variabel view. Kemudian kita ketikkan nama variabel kita, misalkan variabel X. Kemudian kolom desimal kita buat 0, kemudian kolom label kita berikan nama variabel kita yaitu nilai prestasi siswa. Nah, jika sudah, maka kita klik data view. Kemudian kita masukkan data kita sebanyak 50 data tadi. Kita kopikan dari Excel secara menurun sampai dengan 50 data sudah masuk semuanya. Jika sudah, maka langkah berikutnya adalah kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, kita klik Frequencies. Nah, kemudian kita masukkan variabel kita ke kolom variabel, kemudian klik Statistik. Kita ingin mengetahui apa, tinggal kita klik, misalnya kita mengetahui range, minimum, maksimum. Jika sudah, kita klik Continue. Kemudian klik Charts untuk grafik yang akan kita pilih. Kita memilih bar chart atau B chart atau histogram. Jika kita memilih histogram, kita klik. Kemudian jika kita ingin menunjukkan kurva, kita klik saja di sini. Kemudian jika sudah, kita klik Continue. Nah, jika sudah, maka kita klik OK. Nah, maka di outputnya akan keluar tabel statistik, nilai N atau sampelnya 50, kemudian range, minimum dan maksimum, kemudian distribusi frekuensinya, mulai dari nilai atau data terendah 55, frekuensinya 1, sampai dengan data tertinggi atau nilai tertinggi 96, frekuensinya 1. Ini sudah cukup lengkap. Kemudian grafik dalam bentuk histogram juga sudah muncul di sini. Nah, jika teman-teman menginginkan grafik dalam bentuk yang lain, maka tinggal klik saja Graphs dan Legacy Dialog. Misalkan kita pilih yang 3D bar. Nah, kita kalau sudah, kemudian kita define. Kita masukkan ke X category axis.
Kita ulangi, misalkan kita pakai yang bar biasa saja, simple, kemudian define. Kita masukkan ke variabel kita ke kategori exist. Jika sudah, maka kemudian klik OK. Maka akan muncul grafik dalam bentuk diagram batang. Jika kemudian menginginkan grafik dalam bentuk P chart, kita klik P, kemudian summaries for group of cases, kemudian klik define. Kita masukkan variabel kita ke define slice by. Jika sudah, maka kemudian kita klik OK. Akan muncul diagram lingkaran. Jika menginginkan yang lain, kita klik graphs, kemudian di garis dialog kita pilih line. Misalkan kita menginginkan yang garis, kita klik simple define. Kita masukkan ke kategori axis variabel kita. Jika sudah, maka klik OK. Nah, sudah tampak grafik dalam bentuk garis. Nah, hasil dari penyajian ini bisa teman-teman kopikan, ya, baik tabel distribusi frekuensi maupun diagramnya. Bisa teman-teman kopikan di lembar kerja laporan hasil penelitian teman-teman. Demikian juga hasil penyajian data di program Excel. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.